warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pancasila akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan tema Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Saya, Aura Sekar Sukmaguna, akan mempresentasikan materi pertama, yaitu pengertian Pancasila dan hakikat sila-sila Pancasila. Pengertian Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi atau dasar. Kata sila bisa diambil dari kata susila yang artinya tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila secara etimologi berarti 5 batu sendi atau 5 tingkah laku yang baik. Sedangkan secara terminologi, Pancasila berarti 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia. Dalam perumusan Pancasila dilakukan oleh 3 tokoh besar bangsa Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, yang dilakukan pada sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Secara konstitusional, isi Pancasila terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila-sila Pancasila. Sila-sila di dalam Pancasila mengandung nilai serta makna yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, di dalam setiap aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan nilai ketuhanan. Begitupun juga dengan kehidupan negara, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pemerintahan maupun peraturan perundangannya harus mengandung nilai ketuhanan. Nah, ada salah satu dari teman kita nih, yaitu Abdurrahman Al-Faruzi dengan NIM 031 mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Kenapa sih Pancasila dikatakan saling berkaitan? Dan tolong jelaskan hubungan antar sila-sila di dalam Pancasila itu sendiri. Oke, jawabannya, Pancasila dikatakan sebagai suatu hal yang berkaitan dikarenakan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, yang bulat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk hubungan dalam sila-sila Pancasilanya yaitu sebagai berikut. Pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan, negara yang berketuhanan. Setiap rakyatnya memiliki agama dan diwajibkan memeluk agama, terlepas dari agama apapun yang mereka yakini. Nah, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab akan terbentuk apabila manusia itu membawa nilai ketuhanan atau ajaran agama di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, sila kedua ini sangat berkaitan erat dengan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia sangat berkaitan erat dengan sila pertama dan sila kedua. Indonesia merupakan bangsa yang plural, bangsa yang beragam, memiliki banyak sekali perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini dapat disatukan apabila manusianya adil dan beradab, serta membawa nilai ketuhanan di dalam kehidupannya. Karena pada dasarnya, nilai ketuhanan inilah yang akan membentuk pola tingkah laku manusia itu sendiri. Nah, dari sila ketiga ini juga bisa dijadikan sebagai bentuk realisasi dari sila pertama dan sila kedua, yaitu melalui toleransi. Kita bisa bertoleransi antar umat beragama. Yang keempat,
sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia selalu berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Indonesia juga menganut sistem demokrasi di mana pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil pilihan rakyat. Nah, wakil-wakil pilihan rakyat ini harus mengedepankan sila-sila Pancasila, yaitu dia harus membawa nilai ketuhanan, menjadi manusia yang adil dan beradab, dan juga mementingkan persatuan Indonesia. Kemudian yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini erat kaitannya dengan sila lainnya, karena keadilan sosial bagi Indonesia dapat terwujud apabila semua wakil-wakil rakyat ini sudah mengamalkan kelima sila Pancasila di dalam kehidupannya, yaitu sudah mengandung nilai ketuhanan, sudah menjadi manusia yang adil dan beradab, sudah mengedepankan persatuan, selalu menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, disitulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud dengan sendirinya. Ya, baik, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Rizky Setia Heriani. Untuk Rizky Setia, dipersilahkan. Nah, selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung makna sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab, harus berkodrat adil, baik kepada diri sendiri, manusia lain, maupun adil terhadap bangsa dan negara. Senantiasa dilandasi dan dijiwai dengan moral kemanusiaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan sebagainya, guna untuk saling menghargai dan saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Nah, selanjutnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia yang beragam ini mendorong kita harus meninggikan sifat toleransi, guna untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Nah, salah satu teman kita, yaitu Anggita Cairunisa dengan NIM 034 bertanya, apa sih latar belakang yang melatar belakangi manusia disebut dengan monopluralis? Nah, monopluralis itu meliputi susunan kodrat manusia, memiliki ciri-ciri 3. Pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga yang tidak terpisahkan. Kedua, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Dan yang terakhir, ketiga, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Nah, menurut pendapat ahli yang lain, Profesor Dr. Noto Negoro SH menyebutkan, manusia Indonesia sendiri memiliki sifat monopluralis yang melekat sebagai sebuah hakikat berdasarkan Pancasila. Pada jiwa dan raga manusia terkandung rasa, cipta, karsa yang menuntut adanya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, Jabal Al-Thorik. Baik, saya Jabal Al-Thorik dengan NIM 11200 5410 00026 dari kelompok 4, kelas 1A, akan memaparkan materi hakikat sila-sila Pancasila. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Rakyat NKRI menjalankan keputusan dengan jalan musyawarah yang disertai pikiran sehat dan penuh tanggung jawab dari para pemimpin yang profesional, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Nilai yang penting dalam sila ini terletak pada kedaulatan negara berada di tangan rakyat, sehingga mereka mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara dan sama. Ketika ada permasalahan yang terjadi, jalan yang ditempuh adalah musyawarah sebagai implementasi sila keempat Pancasila ini. Sila ini juga diliputi dan dijiwai oleh sila-sila lainnya. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seluruh rakyat Indonesia, artinya setiap orang yang menjadi warga Indonesia, baik yang berdiam diri di wilayah RI sebagai warga NKRI maupun WNI yang berada di luar negeri. Jadi, setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial di istilah ini mengharuskan kehidupan sosial atau kemasyarakatan harus menjangkau ke seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kehidupan sosial yang meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional harus terjamin agar menciptakan keadilan sosial dan akan tercipta cita-cita masyarakat yaitu adil, makmur, material, dan spiritual sehingga menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Nurhanisa, absen 006. Pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud dengan civil society? Menurut kelompok kami, civil society terkadang disamakan dengan masyarakat madani. Civil society adalah istilah yang merupakan hasil pemikiran dari Hegel dalam bukunya berjudul Hegel's Philosophy of Right. Hegel menyebut istilah civil society sebagai suatu konsep tentang ruang bebas dan terbuka di luar keluarga atau rumah tangga, di luar struktur organisasi negara, serta di luar urusan bisnis. Dalam perkembangannya, sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Jim Lee Asidiki dalam bukunya berjudul Gagasan Konstitusi Sosial, menunjukkan bahwa istilah civil society berkembang sedemikian cepat seiring dengan globalisasi dalam berbagai bidang termasuk perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Akhirnya, civil society mencari bentuknya dengan berkembangnya organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi-organisasi non-pemerintah atau NGO, Non-Governmental Organization, dalam berbagai lingkup kegiatan dan pengaruhnya yang secara umum mencerminkan semakin kuat dan dinamisnya gerakan ini. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Intan Nurmesya. Isi filsafat 1. Arti informal, yaitu sekumpulan sikap dan pemikiran terhadap lingkungan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. 2. Arti formal, yaitu suatu proses pemikiran terhadap kepercayaan dan sangat dijunjung tinggi. 3. Arti komprehensif, yaitu usaha untuk mengambil gambar keseluruhan tanpa tersisa. 4. Arti dari kata analisis linguistik, yaitu berasal dari kata logis dan penjelasan yang berarti adalah arti kata dan konsep. 5. Arti aktual fundamental, yaitu sebuah masalah yang langsung menjadi perhatian manusia dan dicari jawabannya oleh para filsafat. Teman kita yang bernama Dava Fadila Syafaat dengan NIM 041 bertanya, apa latar belakang filosofia? Jawabannya adalah, konon di Yunani, filosofia digunakan untuk Pitagoras dan sebelum abad 6 Masehi. Dan arti filosofia itu sendiri dibagi menjadi dua, philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filosofia adalah mencintai kebijaksanaan, dan di Indonesia sendiri tidak menggunakan arti filosofia tetapi menggunakan arti dari filsafat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nimatul Aufal Wadah. Selanjutnya ada definisi filsafat menurut para ahli. Yang pertama dari Socrates pada tahun 399 sampai 469 sebelum Masehi. Ia mendefinisikan bahwa filsafat ialah peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan atas asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Dalam hal ini, visi yang dimaksud bukan hanya semata-mata bersifat intelektual dan bukan pula sekedar kebijaksanaan, melainkan cinta terhadap kebijaksanaan. Dari definisi tersebut, ia mengeluarkan statement bahwa kehidupan yang tak teruji dan tak dipertanyakan merupakan kehidupan yang tak berharga. Yang kedua dari Plato pada tahun 347 sampai 427 sebelum Masehi. Plato memandang filsafat sebagai visi, yaitu visi tentang kebenaran.
Dari definisi tersebut, Plato mengatakan bahwa seorang filsuf ialah seorang yang mencintai visi tentang kebenaran mengenai kebenaran itu sendiri, tentang keindahan mengenai keindahan itu sendiri, pengetahuan demi pengetahuan itu sendiri, dan kebijaksanaan demi kebijaksanaan itu sendiri. Yang ketiga, ada definisi dari Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa filsafat berkaitan dengan penelitian sebab-sebab dan prinsip-prinsip segala sesuatu. Dalam arti ini, filsafat seperti identik dengan totalitas pengetahuan manusia, tetapi di dalam disiplin filsafat pada umumnya terdapat disiplin lain, yaitu teologi yang menyangkut prinsip segala prinsip dan sebab segala sebab. Definisi keempat menurut Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 sebelum Masehi. Menurutnya, filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 3 persoalan, yaitu apakah yang dapat diketahui, dijawab oleh metafisika, apakah yang dapat kita kerjakan, dijawab oleh etika, sampai di manakah pengharapan kita, dijawab oleh antropologi. Pertanyaan dari Adelia Medina dengan NIM 030 yaitu berperan sebagai apakah filsafat Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat Indonesia, dan karakter seperti apa yang memenuhi ciri khas dari proses berpikir filsafat Pancasila sebagai dasar negara. Bagi kehidupan bermasyarakat Indonesia, filsafat Pancasila berperan sebagai pandangan hidup, sumber hukum, serta pemersatu bangsa. Dalam berpikir, filsafat Pancasila memiliki beberapa karakteristik, yaitu berpikir secara rasional, radikal, universal, mencari asas, kebenaran secara hakiki, serta mengutamakan ketuhanan, kekeluargaan, serta persatuan. Selanjutnya akan dijelaskan pengertian Pancasila sebagai filsafat oleh Atifah. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai kemampuan bangsa Indonesia melakukan pemikiran yang sedalam-dalamnya mengenai kebenaran Pancasila sebagai landasan dasar falsafah kehidupan bangsa Indonesia, sehingga mereka memperoleh suatu kebenaran yang sesungguhnya dari nilai-nilai Pancasila. Alasan Pancasila sebagai sistem filsafah. Yang pertama, BPUPKI. Soekarno memberikan judul pidatonya Filosofis Groundslike daripada Indonesia Merdeka. Yang kedua, menurut Nur Akbari, hasil perundingan Pancasila sudah sesuai dengan ciri-ciri pemikiran filsafat. Yang ketiga, menurut Sastra Prateja, beliau menegaskan Pancasila adalah dasar negara. Pancasila disebut sebagai dasar falsafah adalah dasar falsafah suatu negara. Nah, teman saya yang bernama Firda dengan akhiran NIM 010 bertanya, apa tujuan Soekarno memberikan judul pidatonya Filosofis Groundslike daripada Indonesia Merdeka? Di sini saya akan menjawab. Soekarno memberikan judul Filosofis Groundslike daripada Indonesia Merdeka bertujuan untuk menjawab pertanyaan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk atas dasar apa? Yang dimaksud dasar di sini adalah dasar filsafat. Indonesia Merdeka harus mempunyai dasar filsafat. Soekarno sebagai nasionalis yang religius, monoteistis, serta menguasai budaya dan filsafat, mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, yang secara filsafati menentukan tujuan hidup dan pandangan hidup bersama. Pancasila sebagai dasar negara yang akan kita bentuk bukan berasal dari imitasi salah satu ideologi dan filsafat dari luar, melainkan sebagai hasil galian dari bumi, sejarah, kebudayaan Nusantara sendiri. Oleh karena itu, Soekarno menjelaskan dalam pidatonya Pancasila adalah dasar filsafat, yaitu sebagai fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, raga yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah dasar falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Charles.
Oke, baik, selanjutnya ada landasan filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. Landasan Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus ini merupakan nilai-nilai dari Pancasila yang menjadi objek landasan filosofisnya dan berpedoman dari sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di negara barat. Landasan filosofis, landasan filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus ini artinya nilai-nilai dari Pancasila bisa dijadikan sebagai untuk mengkritisi dari berbagai aliran filsafat yang berkembang. Contohnya mau itu yang sejalur dengan nilai-nilai dari Pancasila maupun yang tidak sejalur dengan nilai-nilai dari Pancasila. Selain itu, nilai-nilai dari Pancasila itu bukan hanya sekedar dari dasar sebagai untuk membuat peraturan perundang-undangan. Itu saja nilai-nilai dari Pancasila ini itu seharusnya bisa mampu untuk menjadi dasar dari perpolitikan dan juga sebagai dasar dari pembangunan internasional. Dan menurut sastra prateja, adalah nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai sistem-sistem sebagai dasar sistem politik, yang artinya itu bisa dijadikan sebagai dasar dan sebagai prinsip-prinsip dari bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dan menurut Suyotarjo itu mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk menjadi orientasi bangsa ke depannya mengharuskan akan sadarnya situasi yang sedang dihadapinya. Dan itu menurut dari sastra Suyotarjo. Oke, baik, selanjutnya ada landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis menunjukkan bahwa Pancasila secara jelas merupakan memang ada dalam kenyataan dengan identitas dan entitas yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Pada hakikatnya, landasan ontologis filsafat Pancasila merupakan manusia yang mempunyai kodrat monopluralis. Manusia itu sendiri, manusia Indonesia yang menjadi lahirnya Pancasila, manusia Indonesia yang menjadi faktor pendukung dari tegaknya landasan ontologis ini, seperti atas dalam jasmani dan rohani, seperti manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk yang sosial, dan manusia yang menjadi manusia pribadi yang berdiri sendiri, serta manusia yang menjadi ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Makna dari landasan ontologis filsafat Pancasila ini artinya dari pemikiran dan pemahaman tentang filosofis Pancasila, yaitu dengan hakikat atau raison d'être dari sila-sila Pancasila sebagai filosofis negara Indonesia. Jadi menurut pemahaman ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus memahami atas hakikat-hakikat atau nilai-nilai dari Pancasila untuk menjadi pengakuan sebagai eksistensi kita sebagai bangsa Indonesia. Menurut sastra Pratejo, bahwa ada 5 prinsip dari Pancasila itu sendiri yang harus kita aplikasikan dalam landasan ontologis filsafat Pancasila. Seperti yang pertama itu ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti kita harus bangsa Indonesia itu harus memiliki menganut agama masing-masing dan tidak mengusiknya satu sama lain. Kita harus bersikap saling menghormati dan saling bertoleran. Yang kedua itu ada prinsip dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini dari prinsip ini bahwa manusia itu semuanya harus diperlakukan secara setara, harus secara adil, dan tidak ada yang berat satu sama lain. Dan yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Etis, budaya, dan agama bukan merupakan dari penghambat dari proses terwujudnya persatuan Indonesia. Jadi bagaimanapun kita mempunyai suku atau agama yang berbeda, seperti dari Bhinneka Tunggal Ika, itu merupakan sistem dari perwujudan kita sebagai persatuan Indonesia. Yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan maksudnya di sini itu pada prinsip yang keempat ini kita
harus memutuskan sesuatu itu harus dengan musyawarah dan mufakat, tidak atas kepentingan dari ego sendiri atau pendapat diri sendiri, dan tidak mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu harus mempunyai kesejahteraan yang sama dan tidak ada yang mempunyai kehidupan yang sulit satu sama lain, demi guna mewujudkan dari keadilan sosial yang terwujud di dalam kehidupan bermasyarakat di bangsa Indonesia ini. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Koefien Diana Labibun dengan NIM akhir 00005 dari kelas kesejahteraan sosial 1A. Pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada kelompok 4A, jelaskan bagaimana usaha dan pandangan seseorang untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, landasan, ideologi, dan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi bagaimana usaha seseorang dan pandangan seseorang untuk mewujudkan Pancasila itu sebagai landasan filsafat dan ideologi. Sedikit yang sudah kami jelaskan di dalam presentasi kali ini, itu landasan ideologi dan tentang kata dari aksiologis Pancasila, yaitu berarti nilai atau kualitas yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Dan maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia harus mengaplikasikan sila-sila atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai contohnya, kita harus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan perdamaian di Indonesia. Kita juga harus memahami isi dari kandungan dari Pancasila, dan kita juga harus punya rasa cinta tanah air dan membela tanah air. Dan tentunya dengan itu semua, dengan usaha-usaha yang akan kita lakukan untuk mengaplikasikan nilai-nilai dari Pancasila di kehidupan sehari-hari, tentunya rasa ini akan terwujud di dalam diri seseorang dengan mewujudkan Pancasila sebagai sistem filsafat, ideologi, dan landasan untuk berbangsa dan bernegara. Seperti itu. C. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis filsafat Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Landasan aksiologis filsafat Pancasila. Landasan aksiologis filsafat Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Selanjutnya, saya akan menguraikan jawaban atas pertanyaan dari Adelina Destri Nuraini dengan NIM 002 pada diskusi kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa kita harus memahami hakikat atau makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sejak dini? Jawabannya, sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila itu mengandung makna dan hakikat yang sangat penting untuk menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini sangatlah penting, karena nantinya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila akan menjadi bekal untuk generasi muda di kemudian hari. Nilai-nilai yang diajarkan tersebut dapat mempersatukan bangsa Indonesia di tengah perbedaan, sehingga diharapkan dengan adanya penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini, generasi penerus tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.